Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin habibi rabbil alamin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar tiryakil aghyar ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وصحبه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. Alhamdulillah kita diberi oleh Allah SWT banyak kenikmatan. Di antaranya kita bisa salat subuh berjamaah. Ini kenikmatan yang luar biasa. Ditetapkan iman, diberi semangat untuk mencari ilmu. Ini juga satu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dipertemukan dengan saudara-saudara. Ini juga kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak lagi kenikmatan yang mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kalian mau menghitung-hitung nikmat Allah, la tuhsuha, tidak akan kamu bisa menghitung dari banyaknya kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, orang-orang yang selalu banyak mensyukuri nikmat Allah, merekalah yang pertama kali masuk surga. Alhamdulillah, orang yang banyak memuji nikmat Allah SWT. Alhamdulillah. Dia mendapatkan kenikmatan, kita ucapkan Alhamdulillah. Bangun, tidur, bisa bangun, Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ya, dibangkitkan dari tempat tidur, masih bisa bangun, Alhamdulillah alladzi ahyana. Berarti hidup itu nikmat ya. Ya, jangan orang bilang sudah saya malas hidup lagi, mau buru-buru mati. Jangan. Setelah mati itu ada banyak ujian, banyak macam-macam. Ya, banyak pertanggungjawaban apa yang kita lakukan, semua itu setelah kematian. Ya. Jadi kalau masih bisa hidup, alhamdulillah. Ya, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihil nusyur. Artinya orang-orang yang sudah pergi, yang mendahului kita, guru-guru kita, orang tua kita, kerabat kita, bahkan kadang-kadang orang yang lebih muda dari kita ada yang berangkat duluan. Ya, pernah ada kabar enggak dari mereka ke kita? Ini pertanyaan. Ya, pernah ada kabar enggak dari mereka? Saya itu keadaan di sana, begitu. Enggak ya, enggak pernah ada ya. Ada orang mati suri. Katanya mati suri ya. Suri itu dalam bahasa Arab ya. Surahnya kayak mati, gambarannya kayak mati dia tapi enggak mati gitu ya. Karena mati itu sekali. Tapi bukan itu yang kita bahas. Kemudian orang tadi memberikan kesaksian waktu saya mati begini begitu. Kemudian kita ceritakan. Boleh enggak kita percaya? Pertanyaannya. Boleh nggak kita percaya dengan itu? Saya mati suri, dibawa malaikat, proses, dan seterusnya begitu. Itu boleh nggak kita percaya? Kopi diminum Pak? Hah? Boleh nggak kita? Boleh. Percaya. Tapi nggak percaya boleh nggak? Ya boleh juga, saya nggak percaya. Boleh nggak? Boleh, itu nggak boleh. Jadi berita-berita tentang itu boleh kita percaya, boleh nggak percaya. Tapi ini orangnya jujur, tapi dia nggak sadar, mungkin pengaruh bius. Kemudian dia nggak sadar misalnya, mungkin halusinasi atau apa, kan bisa aja. Berarti kalau kita mengimani akhirat yang gaib itu, kemudian kita cari-cari orang-orang yang pernah berangkat ke sana, begitu, mungkin kita percaya enggak. Tapi ada berita yang nggak boleh kita dustakan. Ada cerita ternyata orang-orang yang sudah sampai ke akhirat cerita kepada orang yang
masih hidup. Di mana itu kita dapat beritanya? Di Al-Quran. Nah, kalau Al-Quran valid beritanya, wajib dipercayai. Kalau nggak percaya bisa kafir. Begitu. Apa kata orang-orang yang sudah mati menurut Al-Quran dalam cerita Al-Quran? Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa. Masya Allah, itu beritanya. Itu yang wajib kita percayai. Orang-orang yang sudah meninggal di sana 1000 tahun, 500 tahun, seberapapun orang yang sudah meninggal, mereka meminta kepada Allah, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah, tunda aku, kembalikan aku ke dunia sebentar saja, 5 menit, 10 menit, nggak lama-lama, ila ajalin qarib. Untuk apa? Fa asaddaqa, aku mau sedekah. Ternyata timbunan hartaku masih banyak, ya Allah, aku mau sedekahkan. Masya Allah, itu berita yang paling valid ya, yang wajib kita percayai, bahwa orang yang sudah meninggal, ini kata Allah, mereka mengangan-angan bagi orang yang punya duit ya, yang nggak punya aman, nggak apa-apa. Jadi antum milih yang mana? Punya duit atau nggak punya duit? Nggak betul itu punya duit. Punya duit yang banyak, yang berkah, yang bermanfaat, yang bisa kita dermakan ke jalan Allah, bagus. Ya, mudah-mudahan kita termasuk itu semua. Ya, Allahumma ij'alni abdal imtinan la abdal imtihan. Ya, ini salah satu doa salaf. Ya Allah, jadikanlah aku hambamu yang banyak kau beri kenikmatan. Jangan berikan aku, jadikan aku hamba yang selalu banyak cobaan. Ya, ada orang bertanya kepada Imam Al-Haddad, Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Beliau bertanya, mana yang lebih afdol, ghaniyun syakir atau fakirun sabir? Mana yang lebih afdol wahai Imam? Orang kaya yang bersyukur atau orang miskin yang sabar? Mana lebih afdol? Kata Imam Haddad, carikan dulu orangnya yang mana salah satu di antara dua, nanti mau fatwakan itu. Maksudnya apa ini? Betapa sulitnya itu. Kalau kaya biasanya sombong, nggak bersyukur, ya, dikasih kenikmatan banyak uangnya, baik yang biru pun yang merah nggak pernah masuk ke masjid. Ya, duitnya banyak, tapi nggak pernah, nggak tertarik bahkan. Tapi beli tas harga 1 miliar bisa, walaupun isinya pisang goreng itu tasnya. Ya. Ada orang, subhanallah, nanti orang-orang yang seperti itu akan menyesal. Ya. Mana yang lebih afdal kalau ditanyakan? Mana lebih afdal? Kata Habib Allah, cari dulu itu seperti kibritul ahmar, sesuatu yang sulit dicari. Ya. Tapi walaupun begitu bukan berarti nggak ada. Ada insya Allah. Kalau kita dijadikan orang kaya, insya Allah, maka jadikanlah ya Allah kami orang kaya yang bersyukur. Begitu. Kalau jadi orang miskin, jadikanlah orang miskin yang bersabar. Begitu. Dua-duanya bagus kan? Bagus nggak? Bagus. Yang pertama apa yang kedua yang lebih bagus? Pertama. Berarti sepakat kita ya. Alhamdulillah sepakat. Ya. Sepakat kita ini. Ada ternyata kedudukan manusia ini dari manusia yang lain, ada nggak keterkaitannya dengan harta? Ada nggak? Kita melihat orang itu dari hartanya, ada nggak? Ada ya? Bukan ada, hampir mayoritas begitu. Iya. Bahkan hal-hal yang semestinya yang berbicara tentang rohaniyah dan sebagainya, itu kita lihat, kita pandangnya semua dengan cara yang salah. Ya.
harus dibarengkan lagi dengan dunianya itu. Ya. Oh, ini ustadz. Oh, ini mubaligh. Ini khatib. Ini kiai. Naik mobilnya apa? Alphard. Wah, ustadz keren ini. Ustadz yang itu apa? Naik motor yang keluar asap yang ya. Padahal ini semestinya nggak ada hubungan dengan duniawi ini. Kan ustadz itu dipanggil kan rohaniyahnya yang kita dekati. Kedekatan dia dengan Allah, ilmunya, kesolehannya kan begitu. Merasuk kemana aja, begitu. Orang yang kaya. Diceritakan dalam Al-Quran orang yang kaya, ya, konglomerat oligarki, apalagi namanya Korun, Pak Korun, ingat Pak? Ada ya? Korun. Jadi sekarang ternyata gitu ya, manusia itu dalam urusan harta ini menjadi tiga. Sebenarnya kita status, orang nyebut status sosial ya. Status sosial kita itu bagaimana? Ya, tapi kata Sayyidina Ali, qimatul mar'i ma yuhsinuhu. Ya, harga diri seseorang itu bukan hartanya, ma yuhsinuhu. Apa kebaikannya? Kan begitu. Kaya banyak, Masya Allah, mobilnya banyak, hartanya berlimpah, dimakan 7 turunan gak habis katanya, dan sebagainya. Tapi manfaatnya apa untuk masyarakat? Kan begitu yang dilihat. Nah, bagi kita juga jangan terpancing untuk membicarakan harta orang, kekayaan orang dan sebagainya kalau tidak bermanfaat. Jadi manusia itu ada tiga, ya. Bagaimana mengelola harta ini tadi? Yang pertama, is'al man syi'ta fa anta asiruh. Mintalah kepada siapapun yang kau mau, maka kamu akan menjadi tawanannya. Ya, kalau kita meminta-minta kepada orang, kita jadi tawanannya. Allah sudah berikan orang kekayaan yang cukup, kaya, Masya Allah, diberi kenikmatan, ya, diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tiba-tiba dia akan bertemu dengan bos yang lebih tinggi lagi, ya, dia sudah kaya ini, mobil udah banyak, mau ketemu bos yang lebih di atasnya lagi. Bagaimana caranya? Telepon, saya mau ketemu Pak. Baik, besok jam 7. Datang jam 7, pakai baju yang bagus, pakai jasnya, pakai parfumnya, tampilannya supaya meyakinkan. Sampai di sana, oh maaf, bos lagi sakit gigi, ditunda. Baik Pak. Wah, ya, tanya lagi, kapan ini? Besok. Besok nyampe lagi, baru saja istirahat, tunggu ya. Tunggu. Berapa lama? Ya paling sejam 2 jam, atau mungkin sehari 2 hari. Mau nggak dia nunggu? Nunggu, karena tadi ada sesuatu yang kita pinta. Semua yang mengharapkan dari orang, kita berharap dari orang, maka kita jadi tawanannya. Istagni an man syi'ta fa anta nadhiru. Ya. Yang kedua, jangan perlu pada siapapun, maka kamu sederajat sama dia. Kalau kita nggak perlu sama orang, kita sederajat sama dia. Ada orang kaya raya, ya, Masya Allah, sepatunya aja emas. Bayangin, belum pernah lihat Pak ya, sepatunya emas, kaya raya, ya, duitnya banyak, menguasai dunia, bukan cuma Indonesia misalnya. Ketemu ada orang kita, tapi nggak perlu sama dia. Jadi apa sama kita? Ya, nggak ada apa-apanya. Inti manusia ada manusia, selesai. Sederajat kita. Ya. Jadi kalau kita mau sederajat dengan seseorang, jangan perlu hartanya masing-masing. Ya. Tapi begitu kita memerlukan, sini. Oh nggak boleh. Jangan. Begini. Saya mau nyumbang, tapi pakai syarat. Itu kan? Kita sudah nggak sederajat lagi.
Yang ketiga, a'ti man syi'ta fa anta amiruh. Berikan kepada siapapun yang kau mau, maka kamu menjadi amirnya. Amir artinya menjadi pemimpin. Ya, 3 ya. Kalau kita meminta, kita jadi tawanan. Kalau kita tidak perlu, kita sejawat, sederajat. Tapi kalau kita memberi, kita akan menjadi pemimpin. Jadi pemimpin. Kan ada orang dermawan 5 tahun sekali, Pak. Ada ya? Ada orang dermawan 5 tahun sekali. Ya. Yang dikasih apa? Kaos, minyak, apa lagi? Ayo Pak, yang biasa dapat ngomong terus terang. Beras. Ya, beras. Masya Allah. Kan itu 5 tahun sekali aja bisa jadi pemimpin dia kalau bagi-bagi. Ya, 5 tahun sekali. Bagaimana kalau memberikan terus? Masya Allah. Ada seorang tabi'ut tabi'in namanya Abdullah bin Mubarak. Masya Allah. Abdullah bin Mubarak ini dermawan. Setiap tahun haji, setiap tahun jihad. Kalau ada jihad, di mana dia jihad? Kalau waktu ya haji, dia berangkat. Jadi wirid ini. Kalau kita punya wirid, namanya ada wirid bulanan. Kalau kita ada wirid, kayak tadi itu baca wirid la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk. Itu wirid namanya. Kemudian kita baca wirid, baca Al-Qur'an. Itu wirid juga. Setiap ba'dal maghrib kita baca Yasin, Tabarok, kita baca Waqiah. Itu wirid juga. Jadi wirid itu bacaan yang rutin. Nah, ini juga ada wirid tahunan. Abdullah bin Umar punya wirid tahunan. Wirid tahunannya, tahun ini haji, berarti tahun depan jihad. Ada jihad di mana nih? Masya Allah. Ya. Nah, ini ada yang luar biasa. Dan kalau waktu jihad, kata ditutup mata, ditutup wajahnya, begitu sampai orang nggak mengenali dia. Nggak ada yang tahu kalau itu Imam Abdullah bin Mubarak, seorang yang alim. Ya, dia jihad. Kalau berangkat haji, ini yang unik, berangkat haji. Dikasih pengumuman, siapa yang mau haji tahun ini bareng. Oh, siapa yang nggak mau? Berjalan dengan siapa? Ulama, seorang alim, pasti nanti dibimbing, diajari begini begitu. Tapi ada syaratnya. Semua dompet, uang-uang kumpulin semua, begitu. Semua yang mau berangkat haji, uangnya dikumpulin semua, dimasukkan dalam kotak, ditutup. Diam. Semua perjalanan saya yang menanggung. Begitu kata Abdullah bin Mubarak. Ramai nggak kira-kira kalau sekarang? Kalau sekarang kira-kira ada pengumuman, ayo haji gratis, kan begitu, gratis berarti. Hah? Ini yang bayar aja antri 20 tahun nih. Hah? Ini Abdullah bin Mubarak. Jadi orang-orang Masya Allah dermawan, para wali-wali Allah itu para dermawan. Nggak ada yang pelit. Wali pelit nggak jadi wali. Ya? Nggak ada wali pelit, itu nggak ada. Wali itu pasti dermawan. Ya, para wali itu harus dermawan. Kalau semua pokoknya dunia, belajar ya untuk cari dunia, belajar untuk cari dunia. S1 untuk cari semua, S2 dunia, S3 dunia, selesai. Pokoknya sampai dunia. Belajar agama tujuannya dunia. Innalillah. Hah? Belajar agama. Kenapa? Ayo belajar. Jadi orang alim supaya apa? Gajinya besar. Bukan cari semua. Hah? Jadi semua orientasinya adalah dunia. Setelah dia punya dunia, Allah mengatakan orang-orang kafir itu setelah dia punya dunia banyak, wa yasqaruna minal ladzina amanu. Wa yasqaruna minal ladzina amanu. Bolehlah mereka meremehkan, menghina orang-orang yang beriman. Orang Islam itu tidak ada apa-apanya. Mau bikin pengajian aja proposal, mau bangun masjid proposal, menghina ya, dihinakan orang. Wes baru, ya, minal ladzina amanu. Berallah walladzina taqaw qawmahum yaumal qiyamah. Ya, walladzina taqaw qawmahum yaumal qiyamah. Tetapi buat orang-orang yang bertakwa, mereka kedudukannya di atas orang-orang kafir. Yaumul qiyamah. Orang kaya, ya, kaya sekarang ini. Kan biasa ada orang terkaya di kelurahan ini, ada belum ada ya, belum. Ya, orang terkaya
kaya di Indonesia 1, 2, 3, 4 begitu. Tapi pada hakikatnya Allah SWT mengatakan orang Islam bersyahadat, takwa, takut kepada Allah, miskin gak punya apa-apa, pada hakikatnya dia lebih tinggi. Kapan itu? Belum sampai di akhirat. Fauqahum yaumal qiyamah. Dan hari kiamat sudah tahu. Ya. Kalau tadi orang percaya nggak setelah kematian ada adab, setelah kematian ada mungkar nakir, setelah kematian ada pertanggungjawaban, setelah kematian, kan belum semua. Waib itu semuanya. Waib yang pertama akan dibukakan ketika orang Allah mencabut nyawa seseorang. Begitu dicabut dia baru sadar. Oh ini benar. Ada Israel. Ya, ada malaikat pencabut nyawa, ada kehidupan setelah ini, ada saya dipertemukan, begitu terusnya. Ya, Allah yaitu menjasa bighairi hisab. Ya, zuyina di sini dihiaskan untuk orang-orang kafir. Apa cara orang kafir itu? Tadi disebutkan menghiasi dunia, mengagumi dunia itu tadi. Berarti semakin banyak semakin mulia, gitu ya. Berarti kan menurut cara pandang orang kafir itu semakin dunia semakin banyak, dia semakin mulia, kehidupan semakin tinggi, begitu kan? Begitu. Faman katsura maluhu ihtaramuhu. Begitu dia banyak hartanya, maka dia akan dihormati. Bapak silakan apa aja, ya. Bebas, duduknya bebas, di pesawat beda, dibayarnya, ya. Bahkan naik pesawat sendiri bisa, ya. Fasilitas ada, semua duniawi diberikan seluas-luasnya. Maka orang-orang pun menghormati. Nah, orang Islam hati-hati, ya. Bagi orang Islam itu jangankan orang kafir yang kita kagumi, apalagi sampai menunduk-nunduk, sampai mencium tangan, sampai rebut badannya untuk menghormati orang kaya yang fasik saja bisa hilang iman kita. Sama orang man tawaddu'a li ghaniyyin shalihin liminam dhahabatun kadini. Barang siapa yang tawadhu, merendah diri kepada orang kaya yang soleh, ya. Orang kaya yang soleh liminahu, tapi karena kekayaannya bukan karena solehannya. Bukan ini orang soleh, tapi saya tak peduli soleh mungkin dunia ya. Ini orang kaya wajib dihormati, ya. Biasanya orang kalau bersih baru alhamdulillah. Orang kaya batu punya alhamdulillah. Ya, bersih dulu ya. Kalau orang kaya, ya. Dihormati, diagungkan, wa'adzamuhu, wawaqaruhu, maka dia dipuji, diagungkan, dimuliakan, bahkan nggak ada kesalahannya. Ya, ini Allah, ini tafsir daripada tadi penjabaran daripada orang-orang kafir itu, dia melihat sesuatu semua dengan materi. Kaya terhormat, miskin berarti nggak terhormat, nggak punya harta. Di waktu menjabat dia terhormat, begitu dia turun dari jabatan sudah nggak terhormat lagi. Itu cara pandang orang kafir. Atau tadi orang-orang yang melihat sesuatu harus dengan materi, materialis, ya. Siapa yang bilang wa man qalla maluhu iftaqaruhu, yang sedikit hartanya diremehkan, dihinakan, ya. Wa kana saghiran fi a'yunihim, dan mereka dianggap kecil di mata mereka, ya. Mata mereka itu, ya. Ya. Ada orang bertanya, kenapa ya Sayyidina Hasan Al-Basri waktu tinggal di Basra dia dimuliakan, ya. Kenapa Imam Hasan Basri menjadi bukan gubernur, bukan sampai ulama, tapi beliau Imam Hasan Basri bisa mengatur seluruh kota itu, bahkan negeri itu diatur. Semua ada apa-apa tanya pada beliau, semua balasnya. Dia nggak jadi khalifah. Tadi katakan karena orang butuh pada ilmunya, tapi dia tidak memerlukan harta mereka, itu sebabnya. Nah, kalau bisa seperti itu. Tapi kalau orang perlu ilmu kita, tapi kita perlu harta mereka, barter namanya. Ya, itu barter. Nah, kadang-kadang mereka dikirimi 5 tahun sekali, tadi kita makan utang.
Ya. Kalau kita nggak perlu, insya Allah aman itu. Ya. Jadi, di sini ada keterangan yang sangat penting. Berarti mengagungkan harta itu kelakuan siapa? Kelakuan siapa itu? Kelakuan orang kafir kan? Allah katakan dia. Karena kalau kaya dihormatin, kalau miskin diremehkan, itu kelakuan orang kafir. Apa sebabnya? Ya karena dia yang terpikir di otaknya cuma dunia. Beritanya itu hanya urusan dunia aja. Harga mobil naik, harga emas naik, harga apa yang nggak naik semua ya. Kemudian harga keluar mobil yang paling bagus yang sekarang, harga dolar naik. Padahal kita nggak perlu, tapi kita bahasnya pintar semua. Harga dolar berapa sekarang? Oh, dolar sekarang 15.000. Oh, harga sekian. Ada yang nggak punya, tapi ilmunya punya tentang dunia. Ya, jadi hatinya diisi dengan dunia. Ya. Di sini ada keterangan nanti. Wa man kana minal muslimin yu'azzimu sya'anad dunya wa abna'iha. Barang siapa dari orang-orang muslim yang mengagungkan urusan dunia, dia tergila-gila pada dunia, wa abna'iha, dan orang-orang kaya, maksudnya bukan berhubungan anaknya dunia, maksudnya orang-orang yang kaya tadi, maka dia ghairu muqtaridin bil akhirah wa amriha. Pasti dia tidak akan terlalu penting urusan dunia, urusan akhirat dan perkara-perkara. Baik-baik. Siapapun orang Islam yang terlalu fokus pada dunia, misalnya dia tidak akan fokus pada akhirat. Dia nggak tahu akhirat itu nanti ada pembalasan, semua yang kita lakukan ada pertanggungjawaban. Ya, nggak ada urusan. Yang penting dia dunia, duit dari manapun yang haram pun dimakan. Semua ahlan wa sahlan. Dari uang manapun kita tampung, dari yang haram manapun kita ambil. Ya, kenapa orang-orang dari seperti itu? Karena tadi terlalu mengagungkan urusan dunia. Orang kalau terlalu mengagungkan dunia, maka dia tidak akan peduli pada akhiratnya. Dan Allah menceritakan tadi siapa? Siapa dari ayat Zuyyina lil ladzina kafaru? Ya, itu dari perangai buruknya orang-orang kafir. Tapi kalau ada orang Islam kelakuannya seperti itu. Tadi, kalau ada orang Islam seperti itu, bahwa ada syakilatil kafir atau syakilatil kafirin. Paham ya? Orang yang menganggap dunia dalam ayat ini sebagai kafir. Dia kalau sudah kaya akan meremehkan orang-orang yang beriman. Ya, jadi yang dihormati kalau mau beriman dia harus kaya. Kalau nggak beriman dia remehkan. Itu pekerjaan, itu sifat orang kafir. Begitu juga penyakit ini akan menular kepada orang Islam. Itu maksudnya. Kalau orang Islam cara pandangnya itu hanya urusan dunia materi. Yang punya materi kita hormati, masya Allah. Yang remeh, yang biasa-biasa miskin kita remehkan. Maka di situ kita kena penyakit tadi ya, kena penyakit. Apa penyakit tadi? Seperti penyakitnya orang kafir itu tadi. Naudzubillah min dzalik. Ya, berita dunia dilihat itu, kekayaan orang, harta orang, masya Allah. Ini orang beli rumah lagi, baru masya Allah ada kolam renangnya, ada lautnya, ada empangnya rumahnya. Ya. Ya, oh ini luar biasa jadi berita lagi. Ada orang lagi yang kaya lagi, kekayaan bulan sekian, kekayaan artis yang ini sekian, kekayaan bulan itu cerita dunia tiap hari kita nonton di TV isinya kaya terus beli ini beli itu, masya Allah. Jadi apa orang itu nanti orang Islam kalau model ini? Jadi apa orang Islam nanti? Jadi perangai seperti orang kafir. Apa? Melihat menjadi aliran tadi materialis. Ya. Jadi materialis manusia. Ada orang meminang anaknya pertama ditanya sholat nggak ada. Ada yang mau meminang anaknya bawa mobil, hari di Mercy, besok datang lagi ganti lagi, mobil baru lagi, besok ganti lagi, terima langsung ahlan wa sahlan.
mau pakai kartu badan juga, ya, nggak ada masalah. Nggak ada yang tanya waktu meminta anak yang sholat kan, akidahnya bagaimana ini? Hah? Kan jarang orang bertanya begitu. Yang penting dunia kerja di mana Pak? Saya bagian cetak duit, bapak bos. Jadi potong sendiri, potong di sini tiap hari. Oh kayak mau sholat, mau nggak sholat, nggak ada urusan. Kalau kadang-kadang kan ditanya agama ya, yang kan ditanya tadi agama. Tapi yang ditanya uang dan uang. Mengapa penyakit itu tertulari? Karena tadi tiap hari kita menceritakan tentang gelamonnya dunia yang nggak pernah habis-habisnya. Kapan orang bisa menyetop nafsu? Berapa kira-kira mau disawer duit berapa sih nafsu sampai puas berapa? Berapa uang yang harus kita sawer untuk memuaskan nafsu? Imam Busiri dalam burdahnya mengatakan wan nafsu katifli tuhmilu syabba ala hubbir radha'i wa in taftihu yanfatimi. Wan nafsu manusia itu seperti anak kecil, katif, seperti anak kecil, ya. Hubbir radha', dia suka menyusui terus sampai besar dia menyusui terus. Wa in taftihu yanfatimi. Tapi kalau tidak putus. Jadi yang mengatakan saya ini berat, saya ini sudah repot, dan kecanduan dunia, mau nggak punya mau kecanduan, ya. Mau apa lagi? Kita mau berangkat sebentar lagi, panggung ini penuh akan diganti orang lain, kita semua akan pergi, ya. Bekal kita masing-masing, nggak ada urusan bekal saya minta enggak, begitu. Kalau kita terlalu masuk ke dalam artinya, pesannya adalah kurangi berita dunia, harta orang, keadaan orang nggak penting, ya. Manakibnya artis nggak usah. Manakib biografi artis, ya. Ini baru beli mobil sekian, uang kekayaannya sekian, nggak berapa? Berapa buat kita misalnya? Oh ini orang kaya, nggak penting, ya. Kita boleh minta kepada Allah harta apabila harta tadi kita bisa dermakan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun untuk dibangga-banggakan maka tidak diperbolehkan. Orang-orang yang dihinakan, terakhir orang-orang yang dihinakan tadi, orang-orang kafir kan menghinakan orang-orang miskin daripada orang Islam. Nabi Muhammad mengikuti siapa sih? Bilal. Siapa? Ammar bin Yasir, Suhaib Ar-Rumi, ya. Itu orang-orang miskin, budak bahkan. Dia remehkan. Tapi tahu tak waktu peristiwa hijrah, Suhaib Ar-Rumi punya harta yang banyak. Waktu dia mau keluar ditangkap, padahal bukan asli penduduk Mekah. Suhaib Ar-Rumi seperti orang Rom, ya, boleh begitu. Tapi dia asal orang Arab, ya, sahabat, ya. Tapi jangan menunjukkan Ar-Rumi. Suhaib Ar-Rumi waktu mau keluar, kamu bukan dulu Mekah, kamu dulu masuk ke sini jadi budak miskin, sekarang kamu kaya. Gitu. Kenapa pajak? Pajak ya. Kalau Islam kan nggak ada pajak, kan? Ya. Jadi orang sekarang pajak ya. Kita berapa? Semakin tinggi pajak itu semakin mendekati kejahilian, gitu ya. Jadi semakin tinggi pajak itu semakin hampir sempurna pajaknya itu. Ya, semakin banyak ini semakin jahiliyah pajak itu. Dari saya belum ditanya mau kemana kamu? Ini bawa harta. Enggak boleh. Hartamu tinggalkan. Kata Syekh Rumi, ya mau hijrah bersama Rasulullah SAW. Ya, imamku kekasihku ada di Madinah. Aku mau berangkat sekarang. Mau bertemu. Enggak mau saya lama-lama tinggal kalau berpisah dengan Rasulullah SAW. Kata orang kafir nggak bisa. Ya, kemudian saya boleh mengatakan, mau nggak? Dan perhatikan, mau nggak? Aku berikan semua hartaku dan sebagian masih aku. Kamu dulu belum ada ATM, belum ada apa? Mau nggak? Aku tunjukkan di mana aku menyimpan harta ini. Dan satu dikubur, ditanam di tanah. Aku tunjukkan di situ ada emas dan macam-macam. Ambil. Tapi lepaskan dia, aku
hidup nggak banyak harta nggak masalah, tapi hubungan kita baik dengan Rasulullah, dengan agama baik, ya meluangkan waktu bisa bersolawat kepada Rasulullah SAW, sujud yang banyak, bisa sholat malam, alhamdulillah, baca Al-Quran, alhamdulillah. Ini walaupun kita nggak banyak harta di dunia, materi nggak ada, tapi insya Allah bekal kita banyak, ya takwa kita banyak. Fa inna khairaz zadi taqwa, sebaik-baik zat, sebaik-baik bekal adalah takwa kita. Maka kita insya Allah mendapatkan kemuliaan ketika kita pulang. Insya Allah kita menjadi orang-orang yang kaya amalnya, ya, kaya keberkahannya, kaya kebaikannya, kaya amal jariyahnya. Itu kita harapkan sehingga kita sampai di alam yang tadi panjang kehidupan setelah ini. Ada kematian, ada ba'ats, ada balik kebangkitan, ada hisab, ada sirat, ada mizan, ada surga dan neraka. Ini ceritanya masih panjang lagi. Maka insya Allah di waktu yang begitu menakutkan, yang begitu panjang dan melelahkan, tapi kita perlu membawa zat, ya, membawa yang kecil hati. Ketika kita lihat di kantor kita sudah mulai menipis, nggak apa-apa, ya, alhamdulillah kita kaya raya hari ini. Sholat subuh berjamaah, sholat sunnah fajar, khairun minad dunya wa ma fiha. Itu, ya, beri semangat diri kita. Bukan apa-apa, bukan harus dengan materi. Kalau semua materi